Selamat datang di Koleksi membahas semua alur cerita film yang mungkin kalian sukai. Yang jelas-jelas wibu-wibu seperti kalian pasti banyak yang mau menyukai film seperti ini. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal film terlihat seorang pemuda yang tengah dibully oleh teman-teman sekelasnya. Namun pemuda itu terlihat takut. Tiba-tiba saja di belakang orang yang membuli pemuda itu muncullah seekor monster yang tiba-tiba membuat koik para remaja-remaja itu. Wow. Selanjutnya di scan yang berbeda terlihat seorang pengguna jutsu tingkat tinggi yang bernama Gojo Satoru sedang rapat dengan para petinggi sekolah lainnya. Dari hasil rapat tersebut ternyata pemuda yang diawali skin tadi adalah Yuta, seorang pemuda yang dicintai oleh roh kutukan. Ya kayak dedemit gitulah. Lalu kemudian Gojo pun menghampiri pemuda tersebut dan mengajaknya untuk bergabung atau bersekolah di Jujutsu. Di dalam kelas yang terdapat Gojo sebagai guru, Toge, Maki, dan juga Panda yang seorang murid sedang ingin memulai kelas pagi itu. Namun dengan gelagat humorisnya si Gojo itu pun merayu-rayu mereka semua dengan kedatangan murid baru, yaitu yang bernama Yuta. Yuta dipanggil masuk ke dalam kelas, namun tak disangka-sangka reaksi mereka bertiga itu terlihat sangat kaget karena Yuta didampingi oleh sebuah roh kutukan yang bernama Rika. Alhasil mereka pun menyerang Rika, namun Gojo menghentikan mereka. Yang itu hanya adalah sebatas perkenalan di antara mereka semua. Dan sebagai pelajaran pertama untuk mereka pun dibagi menjadi dua kelompok. Maki dipasangkan dengan Yuta, sedangkan Panda dan Toge mereka ditugaskan untuk membasmi kutukan-kutukan yang ada di sekolah maupun tempat lainnya. Kemudian terjadi kelas balik sementara di pikiran Yuta yang bersama seorang gadis yang bernama Rika. Mereka asik bermain di sebuah taman. Rika pun memberikan sebuah cincin kenangan kepada Yuta. Kemudian tiba-tiba saja setelah mereka pulang dari taman tersebut, Rika tertabrak dan koit di tempat. Wow. Setelah selesai dari kelas balik itu, Yuta dan Maki telah sampai di sebuah sekolah dasar tempat kutukan-kutukan itu muncul. Dan di sana telah menghilang dua orang bocah yang telah diculik oleh kutukan yang ada di sana. Setelah pembatas yang dipasang oleh Gojo telah selesai, yang membatasi antara dunia luar dan tempat mereka membasmi kutukan, terjadilah baku hantam di sana antara Yuta dan Maki melawan kutukan yang ada di sana. Beberapa saat kemudian muncul kutukan besar dengan tingkatan 1 yang kemudian menelan mereka. Yang ternyata terdapat dua bocil yang hilang di dalam perut kutukan tersebut. Yuta pun kebingungan dan ia dicerami oleh Maki plus dibacoti olehnya. Setelah itu Yuta membangkitkan kekuatan dari kutukannya, yaitu Rika. Mereka pun berhasil selamat dengan membawa dua bocil yang hilang tersebut. Malamnya di lokasi SD tersebut, terlihat seseorang yang sedang mengambil card ID-nya si Yuta yang terjatuh saat pertempuran tadi. Kemudian scan berpindah saat Gojo sedang rapat dengan para petinggi. Yang dari rapat tersebut diambil kesimpulan bahwa Yuta ternyata akan menjadi salah satu ancaman bagi para pengguna Jujutsu yang harusnya dibunuh. Namun Gojo membantahnya dan akan melindungi Yuta sampai saatnya tiba. Di lain tempat, setelah itu Gojo menemui Yuta dan memberinya sebuah pedang untuk dijadikannya sebagai senjata. Namun sebelum itu Yuta akan berlatih pedang dengan Maki terlebih dahulu.
Mereka berdua berlatih dengan ditemani dua temannya yang lain. Namun beberapa saat kemudian Gojo datang memberikan tugas kepada Toge untuk membasmi kutukan dan menyarankan Yuta untuk pergi bersamanya. Setelah mereka tiba di sana, Yuta dan Toge bersiap-siap untuk membasmi kutukan tingkat terendah. Namun setelah kutukan berhasil dibasmi, pembatas yang dipasang oleh bawahannya Gojo tidak menghilang. Namun tiba-tiba saja muncul kutukan level 1 yang agak sulit mereka hadapi. Namun Yuta dan Toge pun bekerja sama menghadapi kutukan itu. Mereka berhasil mengalahkannya, yang ternyata orang yang datang membawa kutukan level 1 tersebut adalah orang yang sama yang telah mengambil kartu nama Yuta. Kemudian Gojo memeriksa TKP hasil pertarungan mereka berdua tadi. Gojo merasakan sesuatu, dan ternyata pikirannya dia benar bahwa orang yang membuat orang tersebut adalah Goto. Di SMA Jujutsu, Gojo dan kepala sekolahnya akan bersiap-siap untuk menghadapi kedatangan Geto yang akan datang bersama kelompoknya ke SMA Jujutsu. Kedatangan Geto ingin mengancam para Jujutsu karena akan ada serangan di Tokyo dan Kyoto pada tanggal 24 Desember. Kemudian dalam ruang rapat para Jujutsu sedang mengantisipasi dan menganalisa kekuatan dari Geto. Pada tanggal 24 Desember, para siswa Jujutsu maupun para pengguna Jujutsu lainnya bersiap-siap untuk menghadapi kutukan yang muncul dan musuh mereka yang akan menyerang. Yang ternyata alasan Geto menyerang Tokyo dan Kyoto ialah pengalihan isu minyak goreng. Salah. Geto membuat kekacauan di kota, sedangkan ia ke SMA Jujutsu untuk menemui Yuta, karena itu adalah tujuan utamanya untuk merebut kutukan Rita dari Yuta. Saat Yuta dan Maki curhat mengenai sembako yang naik tiba-tiba, Geto datang, tapi Maki menghadapinya dengan gagah dan anggun. Namun Maki dibuat turu oleh Geto dengan sangat mudah. Di tempat lain, Gojo merasakan kejanggalan, lalu mengirimkan Toge dan Panda kembali ke SMA. Gojo mengirim mereka berdua dengan menggunakan High Rising miliknya. Sesampainya di SMA, mereka menghadapi Geto, namun ikutan turu bersama Mikey. Kok Mikey sih? Maki. Oke, lanjut. Sesaat setelah itu Yuta datang dan adu jotos pun antara Geto dan Yuta dimulai.
Yuta agak kewalahan menghadapi Geto. Namun, kemudian Geto dibuat paham atas kekuatan Yuta Fate Go-in-nya dengan mengkopi semua kekuatan teman-temannya. Final Power pun dikeluarkan Geto dan Yuta, namun karena Yuta yang PPWP sekali, dia berhasil mengalahkan Geto. Sedangkan di tempat lainnya, para pengguna Jutsu maupun siswa Jutsu lainnya berhadapan dengan kutukan-kutukan di sana. Namun mereka dengan mudahnya dapat mengalahkan mereka semuanya. Apalagi dengan sang bintang Gojo Satoru. Iya. Setelah semua kutukan dibasmi, Gojo pun datang menghampiri Geto. Namun entah apa yang terjadi selanjutnya, yang nggak tahu kok tanya saya. Dan mereka pun kembali ke aktivitas yang normal seperti manusia pada umumnya. Oke, terima kasih telah berkunjung di anime ini. Dan semoga kalian nyaman dengan apa yang aku sampaikan. Tolong subscribe, like, dan share, serta komentar jika ada kesalahan. Dan ini memang banyak kesalahan sih, nggak tahu juga. Tapi tolong support kalian. Thank you, bye-bye.